Sahabat tani, kita lihat jagung berumur sekitar 25-30 hari. Di sini kita akan membahas herbisida selektif untuk tanaman jagung. Di sini kita lihat rumputnya masih tumbuh. Untuk herbisida selektif jagung banyak jenisnya, dari produk-produk dan PT yang biasanya mengeluarkan produk untuk herbisida khusus jagung. Jagungnya sehat, rumputnya, gulmanya bersih. Sahabat tani, mudah-mudahan video tentang herbisida selektif untuk jagung ini bisa berguna untuk sahabat tani semua dalam pemeliharaan tanaman jagung, sehingga panennya lebih maksimal dan lebih optimal. Sahabat tani tetap semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sutrasin. Betul. Angger orang saya nih mau. Ganti 1 saya 10. Ganti kayak base 250 papat. Olas pestisida. Sahabat tani, kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang obat rumput atau herbisida selektif pada tanaman jagung. Herbisida selektif adalah jenis herbisida untuk membunuh gulma atau rumput tertentu tanpa merusak tanaman yang diinginkan. Dalam pertanian jagung, herbisida selektif sering digunakan untuk mengendalikan gulma yang mengganggu tanaman jagung tanpa merusak jagung itu sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai herbisida selektif pada tanaman jagung. Yang pertama adalah prinsip kerja herbisida selektif itu sendiri. Herbisida selektif bekerja dengan menargetkan mekanisme biokimia spesifik yang ada pada gulma, tetapi tidak pada tanaman jagungnya. Gulma mati, jagungnya tetap sehat. Yang berikutnya adalah jenis herbisida selektif untuk jagung. Beberapa bahan aktif herbisida selektif yang umum digunakan pada tanaman jagung yang berada di pasaran diantaranya adalah dengan bahan aktif atrasin, mesotrion, nicosulfuron. Kemudian ada herbisida selektif yang non selektif menggunakan glifosat. Tentunya tanaman jagung yang tahan glifosat. Untuk glifosat digunakan pada tanaman jagung yang telah direkayasa genetik untuk tahan terhadap glifosat, memungkinkan penggunaan herbisida non selektif ini tanpa merusak tanaman jagung. Sahabat tani, seperti yang sudah ada di pasaran yaitu jagung NK Pendekar Sakti 212S. Jadi untuk khusus jagung Pendekar Sakti ini dapat menggunakan obat rumput glifosat seperti Roundup. Rumput mati, jagungnya tetap aman. Sahabat tani, di sini kita akan memperkenalkan beberapa
herbisida selektif pada tanaman jagung yang wajib sahabat tani coba. Yang pertama adalah Neocron dari PT MKD dengan bahan aktif Nicosulfuron 80 gram per liter dengan pemakaian 1 sampai 1,5 tutup atau 40 sampai 60 ml per tangki. Yang kedua adalah Kayabas dari PT Petrokimia Kayaku dengan bahan aktif Atrasin 500 gram per liter dan Mesotrione 55 gram per liter dengan dosis pemakaian 75 ml dan surfaktan 30 ml per tangki. Yang berikutnya adalah Kalais dari PT Sigenta dengan bahan aktif Atrasin 500 gram liter dan Mesotrione 50 gram per liter dengan dosis pemakaian 75 ml dengan perekat 30 ml per tangki. Berikutnya adalah Gandewa dari PT DGW dengan bahan aktif Atrasin 500 gram per liter dan Mesotrione 50 gram per liter dengan dosis pemakaian 60 ml dan perekatnya sekitar 10 sampai 20 ml per tangki. Kemudian Sutrasin dari PT Saprotan Utama dengan bahan aktif Mesotrione 60 gram per liter dan Atrasin 500 gram per liter dengan dosis pemakaian 75 ml plus perekatnya 30 ml per tangki. Yang berikutnya adalah Alamor dari PT Petrokimia Kayaku. Ini memiliki 3 bahan aktif, Atrasin 260 gram, Mesotrione 55 gram dan Nicosulfuron 40 gram per liter dengan dosis pemakaian 75 ml plus perekatnya 30 ml per tangki. Kemudian konve komplit dari BAS PT BAS dengan bahan aktif Topramezon 10 gram per liter dan Atrasin 300 gram per liter dengan dosis pemakaian 75 ml per tangki. Demikian beberapa produk herbisida selektif untuk jagung. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas yang pertama adalah keuntungan penggunaan herbisida selektif. Tentunya efisiensi dan pengendalian gulma mengurangi kompetisi antara gulma dan tanaman jagung sehingga meningkatkan hasil panen yang lebih maksimal. Kemudian untuk keamanan tanaman, herbisida selektif dirancang untuk tidak merusak tanaman jagung sehingga lebih aman digunakan. Sahabat tani, kemudian adalah penggunaan dengan herbisida selektif ini lebih sedikit tenaga kerja, mengurangi kebutuhan untuk penyiangan manual yang dapat menjadi tugas yang melelahkan dan tentunya sangat memakan waktu. Kemudian adalah tantangan dan pertimbangan resistensi herbisida selektif ini. Penggunaan yang berulang dari herbisida yang sama itu dapat menyebabkan gulma mengembangkan resistensi, membuat herbisida tersebut kurang efektif. Untuk dampak lingkungan, beberapa herbisida dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti kontaminasi air tanah dan pengaruh pada organisme non-target. Untuk praktek di lapangan yang terbaik yaitu adalah sebaiknya adalah rotasi herbisida, menggunakan berbagai jenis herbisida secara bergantian untuk mencegah resistensi gulma. Untuk pemantauan gulma dapat diidentifikasi dengan memantau jenis gulma di ladang untuk memilih herbisida yang paling tepat dan efektif untuk daun sempit atau daun lebarnya. Penggunaan tepat dosis, mengikuti instruksi label herbisida untuk aplikasi yang aman dan efektif. Penggunaan herbisida selektif pada jagung merupakan bagian penting dari manajemen gulma yang efektif dan efisien dalam pertanian jagung. Sahabat tani, pemilihan herbisida yang tepat dan penggunaannya yang bijaksana dapat membantu petani mengelola gulma dengan efektif tanpa merusak tanaman jagung dan juga lingkungan. Demikian sahabat tani, sedikit ulasan tentang obat suket atau herbisida selektif pada tanaman jagung yang wajib sahabat tani coba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar di bawah, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, tetap semangat dan sukses selalu.